Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita berada di tanggal 27 September 2023 ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini aku mau sharing dulu teman-teman. Ada airdrop gratis, garapan gratis yang bisa teman-teman dapetin ya. Ini dari Palapa Token, teman-teman. Jadi ada pembagian airdrop dari 26 September sampai 5 Oktober. Jadi silakan digarap dulu, dan kedepannya dia bakalan listing di beberapa exchange teman-teman. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk teman-teman join di airdropnya. Gimana caranya? Teman-teman bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini untuk mengarahkan teman-teman ke channel Telegram saya teman-teman. Di sana teman-teman bisa ikutin step by stepnya untuk dapetin airdropnya. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari kalender ekonomi dulu. Teman-teman, kemarin kita dapat data yang cukup penting. Menurut saya, data yang kemarin kita dapat itu mengindikasikan bahwa inflasi sebenarnya dalam posisi turun, teman-teman. Kenapa demikian? Kemarin kalau kita lihat dari new home sales itu sudah mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Dari sebelumnya 739.000 turun menjadi 675.000. Which is ini menandakan bahwa penjualan rumah baru di Amerika Serikat itu sedang mengalami fase penurunan. Dan kalau kita lihat dari grafiknya, teman-teman, ini tentunya bukan penurunan yang sangat-sangat ekstrim ya, tapi penurunannya bisa dibilang cukup bertahap lah, teman-teman. Ini kita akan coba untuk masuk. Nah, ini teman-teman, kalau kalian perhatikan bagaimana chartnya menunjukkan sejak 2020 sampai sekarang, penurunan penjualan rumah baru itu turun secara bertahap. Meskipun kalau kita perhatikan ada naik dan turun ya, tapi overall sejak 2 tahun lalu, 3 tahun lalu sampai sekarang, itu penjualan rumahnya terus mengalami penurunan. Kemudian dari data kemarin juga kita dapat data soal eh, consumer confidence. Data ini juga menunjukkan di mana uh, penurunan terjadi pada kepercayaan konsumen. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti, data confidence consumer ini merupakan data leading indicator terhadap yang namanya kemampuan serta daya beli dari masyarakat untuk membeli barang-barang konsumsi, teman-teman. Kalau kita perhatikan, ya ini adalah sebuah data yang bisa dibilang berhubungan sama yang namanya ekonomi activity. Semakin turun datanya menunjukkan bahwa masyarakat akan lebih sedikit untuk spending, untuk belanja. Kalau orang dikit belanja, maka menyebabkan secara jangka panjang ya, inflasi akan cenderung mengalami fase penurunan. Jadi dari data consumer confidence yang mengalami penurunan kemarin, kita melihat ini ada indikasi bahwa inflasi bakalan mengalami penurunan secara bertahap. Hari ini akan ada data penting dari core durable goods, kemudian ada durable goods order, terus juga ada crude oil. Jadi siap-siap aja mungkin market Amerika US dollar itu akan sedikit volatile juga di perdagangan hari ini. Oke, langsung masuk ke pembahasan news yang ada di market, teman-teman. Jadi, perusahaan manajer investasi dari Katie Wood ya, yang mana kabarnya dia ada sedikit penundaan nih, teman-teman, perihal pengajuan ETF-nya. Jadi, kabar terbaru SEC bakalan delay ARK Invest dalam spot Bitcoin dalam proposal terbarunya. Jadi, ada komen nih dari SEC perihal pengajuan yang dilaporkan. Kabarnya SEC itu cenderung apa namanya, kurang percaya, teman-teman, kurang percaya bahwasanya ARK Invest ini bakalan kuat dalam hal menangani masalah terutama soal fraud sama protect untuk menjaga investor. Jadi ARK Invest ini diragukan oleh SEC, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, sehingga SEC kabarnya itu bakalan mendelay, menunda untuk pengajuan ARK Invest soal ETF Bitcoin-nya. Kemudian ada berita juga, anggota parlemen Amerika Serikat meminta agar ketua SEC menyetujui ETF Bitcoin spot segera. Jadi dari DPR sendiri itu push untuk SEC, wah cepet nih dilegalkan. Tapi dari SEC-nya sendiri itu masih cenderung sangat konservatif dalam hal menerima apa namanya, ETF-ETF yang bisa ditawarkan. Bahkan beberapa perusahaan kabarnya memang sudah mendapatkan
surat juga dari SEC bahwa ada beberapa yang perlu diperbaiki oleh setiap hedge fund dalam ataupun yang mau mengajukan ETF Bitcoin. Jadi dilihat oleh SEC ada beberapa perusahaan yang tidak memenuhi standar menurut mereka ya, itu soal pengajuannya. Jadi salah satunya ARK Invest yang dianggap tidak kompatibel atau tidak kompeten atau kurang bisa dipercaya lah istilahnya dalam hal memegang ETF Bitcoin ini. Itu teman-teman. Kemudian ada berita dari Bitwise. Kabarnya dia menarik proposal soal Bitcoin ETF mereka dan kabarnya akan diganti dengan yang baru. Jadi Bitwise sendiri adalah perusahaan hedge fund juga yang sama-sama menawarkan ETF ya teman-teman pada 2 bulan lalu. Tapi kabarnya mereka pun juga menarik karena juga dapat komen daripada SEC perihal ketidaklayakan perusahaan tersebut atau mungkin proposal tersebut ya teman-teman. Jadi minta diperbaiki dulu, hanya ditarik dan kemungkinan kalau mereka udah ready lagi mereka akan kembali mengajukan. Itu ya dari berita ETF Bitcoin, nggak terlalu menarik, nggak terlalu bagus sebenarnya beritanya. Kemudian teman-teman ada Circle, ini adalah perusahaan stablecoin yang juga merilis USDC. Itu kabarnya akan siap melaunching Euro stablecoin pada blockchain dari Stellar. Ini merupakan sebuah lanjutan yang mereka bikin, teman-teman. Jadi sebelumnya mereka sudah bikin yang namanya EURC ya. EURC ini bergerak di beberapa blockchain yaitu di Ethereum sama Avalanche. Tapi belakangan mereka kayaknya bakalan bikin yang baru nih, namanya EuroC. Jadi Euro Circle teman-teman. Ini adalah stablecoin dengan backupan euro ya sebagai mata uangnya. Jadi berita yang bagus tentunya untuk Stellar dan kawan-kawan yang bakalan dipilih teman-teman. Lalu ada Gemini, perusahaan exchange yang sekarang ekspansi ke India. Waduh, ini dia menggelontorkan sampai 24 juta US dollar untuk masuk penetrasi ke market India. India adalah salah satu negara yang digadang-gadang bisa menjadi negara terbesar di seluruh dunia, mungkin akan menggeser China sama Amerika Serikat, teman-teman. Dan dilihatlah banyak potensi nih kalau improvement perkembangan teknologi dan sebagainya itu bakalan benar-benar terbuka banget ya untuk India, teman-teman. Dan banyak perusahaan yang sudah berbondong-bondong masuk. Ya, jadi masalahnya adalah India ini kurang ramah sama kripto. Kabarnya kan kemarin dia memberikan pajak sampai 40% buat crypto miner, exchange yang ingin memperdagangkan aset mereka di India. Jadi gede banget pajak kriptonya. Tapi Gemini masuk lebih awal, dia berani invest di sana. Kita akan lihat gimana kelanjutannya, apakah mereka tahan dengan regulasi yang ada di sana apa enggak. Kemudian Kraken juga mendapatkan lisensi terbaru teman-teman dari Spanyol dan juga Irlandia. Jadi setelah mereka mendapatkan regulasi dari Italia ya teman-teman, sebelumnya mereka ada di Italia, mereka udah dapat. Dan sekarang mereka masuk penetrasi lagi ke Spanyol. Ini dibuktikan dengan beberapa perusahaan perbankan yang sudah mulai ramah terhadap kripto untuk adopsi di Spanyol. Jadi beritanya sangat-sangat bagus. Kemudian ini Sisi ya, Changpeng Zhao, founder CEO daripada Binance, itu ketawa guys. Kenapa? Karena Wall Street Journal bikin tagline. Kabarnya pria 30 tahun itu menggelontorkan dana sampai 1 miliar US dollar untuk menyelamatkan kripto. Jadi SJ ya, itu call SBF a savior. Jadi kabarnya SBF ini, Sam Bankman-Fried yang merupakan founder dari FTX, itu menjadi penyelamat di dunia kripto. Bayangin, sekelas Wall Street Journal sampai menulis tagline tersebut teman-teman. Jadi kalian percaya nggak nih yang udah ngikutin market kripto cukup panjang kalau SBF ini adalah penyelamat dunia kripto? Sharing ya di kolom komen. Lalu teman-teman ada tweet juga ini dari CryptoCon, salah satu analis yang menggunakan yang namanya analisa ya soal RPV atau Realized Profit to Value dari Bitcoin. Jadi menurut data analitik ini sekarang kita lagi berada di zona hijau. Zona hijau ini adalah zona
pre-bull market. Pre-bull market, di mana di zona ini biasanya mengindikasikan kalau Bitcoin sedang berada di fase bottomnya dan kemungkinan akan masuk ke fase bull market, teman-teman, untuk kedepannya. Jadi kalau kita lihat dari chartnya, belakangan dia sudah keluar penetrasi dari kotak hijau di sini yang mengindikasikan bahwa bull market akan segera terjadi. Jadi gimana nih teman-teman, udah pada cicil beli Bitcoin atau belum nih? Atau mungkin masih nunggu Bitcoin harganya ke 10.000 atau 12.000? Ya, ini indikatornya udah menunjukkan tren kenaikan, mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang Bitcoin akan segera mengalami peningkatan. Ingat ya, ini konteksnya jangka panjang, bukan besok, bukan 2 hari lagi, ataupun minggu depan. Teman-teman, ini long term. Jadi kita udah masuk ke fase menjelang free bull market. Kemudian ada tweet dari Telkom. Ini salah satu perusahaan di Jerman, teman-teman. Telkom Jerman bekerja sama dengan salah satu perusahaan Web3, infrastructure, dan juga analitik, yaitu The Grab. Ini tweetnya dia kerjasama ya sama The Grab, tentunya untuk meningkatkan yang namanya mereka punya layanan telekomunikasi menggunakan public blockchain, salah satunya ya sama The Grab. Ini bagus sentimennya untuk The Grab, guys. Ya, itu sih dari beberapa news ya. Satu lagi teman-teman, ini ada tweet yang menurut saya menarik untuk kita bahas sama-sama. Ini dari @TheRealFly. The Real Fly. Postingannya gimana gini, teman-teman. Jadi beberapa hari lalu Fed itu mengumumkan program pembelian kembali Treasury. Treasury ini adalah obligasi ya. Obligasi. Semua kegagalan bank pada awal tahun 2023 berkaitan dengan kepemilikan obligasi dengan kupon rendah di lingkungan dengan imbal hasil yang lebih tinggi, bergerak cepat. Kerugian dulu dan sekarang masih sangat-sangat besar. Sebagian besar perkiraan menyebutkan bahwa kerugian bank itu sekitar 2 triliun, tapi apakah itu benar-benar kerugian? Tidak. Jika mereka bertahan sampai waktu tertentu, pemerintah akan membuat mereka utuh. Jadi pemerintah akan backup nih. Tapi mereka harus menunggu lama agar hal ini terjadi. Sementara modal akan terkendala karena neraca yang terkoyak. Jadi neraca saat ini lagi turun ya, balance sheet jelas mengalami penurunan. Kemudian solusinya tentu saja agar The Fed membeli kembali obligasi dengan kupon yang rendah, menerbitkan obligasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Jadi teman-teman, ini berhubungan sekali sama yang namanya posisi dari market global saat ini. Market apa sih yang naik? Saham udah turun. Kemudian obligasi-obligasi di emerging country, negara-negara berkembang semuanya turun juga. Kenapa? Karena suku bunga The Fed terus mengalami kenaikan dan juga penawaran mereka terhadap obligasi baik jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah itu terus dinaikkan yieldnya. Otomatis investor besar semua berbondong-bondong masuk ke obligasi pemerintahan Amerika Serikat. Dan itu berarti banyak orang yang jual saham, jual emas, jual mungkin apa namanya komoditi yang lain, Bitcoin mungkin, dibelikan apa? Dibelikan obligasi. Kenapa begitu? Karena returnnya itu sangat-sangat tinggi. Kenapa nggak diinvest di bank? Karena bank di Amerika Serikat itu banyak sekali yang bermasalah, terutama soal likuiditas. Obligasi adalah pilihannya. Jika Anda menunggu bank bangkrut karena kepemilikan dari treasury, lupakan saja. Kita kembali mengalami beberapa kebangkrutan kecil di pertengahan. Namun, secara keseluruhan, satu-satunya cara bank untuk menghadapi dislokasi yang parah adalah melalui nasabah. Jika angka pengangguran meningkat, tunggakan mereka juga meningkat, maka kemungkinan akan melihat keruntuhan perbankan yang nyata. Permainan ini dicurangi demi status quo. Mereka mempunyai posisi untuk mendapatkan keuntungan dari hal-hal yang melakukan hal tersebut, yang dapat melakukan hal tersebut. Pihak lain yang tidak mendapatkan kemewahan likuiditas menyaksikan dengan ngeri ketika penipuan demi penipuan terjadi dan membuat orang paling miskin menjadi lebih kaya. Oke, jadi ini beritanya soal bond ya teman-teman. Jadi bisa dibilang kondisi market saat ini lagi kacau dan penuh dengan ketidakpastian. Dan kalau kita melihat dari korelasi data consumer confidence sama apa namanya penjualan rumah baru kemarin, teman-teman,
Harusnya negatif buat dolar ya, tapi realitanya indeks dolar terus menguat ditunjang sama smart money yang benar-benar bagus di market. Saat ini posisi dari US dollar di XY index teman-teman itu berada di poin 106 dan dia sudah menembus level resistance di kisaran 105,9 dan menurut saya ini merupakan sentimen bullish terhadap DXY yang sangat ekstrim. Sementara kemarin pergerakan dari gold itu nyungsep teman-teman, S&P 500 juga nyungsep, saham-saham di Indonesia, indeks IHSG juga nyungsep, Bitcoin pun koreksi teman-teman. Ditunjang sama altcoin yang beberapa mix ya, ada Solana yang turun lumayan signifikan juga 2%, sementara yang lain masih tetap strong lah. Jadi bisa dibilang seperti yang saya bilang tadi, treasury atau bond itu menjadi pilihan utama market saat ini. Banyak orang yang jual saham, jual emas, kripto, komoditi yang lain untuk dibelikan obligasi karena ya sudah dijamin aja sama pemerintah Amerika Serikat. Yieldnya gede banget teman-teman, sekitar 6 sampai 5 sampai 6 lah kira-kira. Jadi dengan kepastian ya, karena kan bond itu adalah investasi yang pasti dijamin oleh pemerintah. Jadi selama pemerintahnya masih ada, bondnya akan terus bisa dibayar. Tapi kalau pemerintahannya udah collapse, nah itu bisa menjadi sentimen negatif. Jadi menurut saya market saat ini memang lagi turun, likuidasi makin lama makin turun, volume perdagangan juga turun, ya market kecenderungannya masih dalam posisi downtrend. Namun teman-teman harus ingat data soal ini ya, realize profit to value. Ingat kita menjelang yang namanya bull market teman-teman. So, meskipun pergerakan Bitcoin masih ada kemungkinan untuk turun dalam jangka waktu pendek, tapi buat teman-teman yang mungkin punya planning buat investasi atau DCA, saya rasa kalian berada di jalan yang benar dan kemungkinan kita akan masuk segera ke fase bullish teman-teman. Tahun depan atau mungkin di pertengahan atau pertengahan akhir tahun depan ya, kemungkinan baru akan mulai marketnya rally teman-teman. Jadi sabar-sabar dulu aja buat teman-teman yang mungkin invest. Sementara pergerakan Bitcoin masih cenderung sideways teman-teman. Saya pribadi masih punya target Bitcoin buat turun ya. Hopefully kalau Bitcoin bisa turun sampai kisaran 22.000 atau 24.000 deh. Target saya sih sampai ke sana aja. Nggak target dalam-dalam kok teman-teman. Dan kalau kita lihat dari posisi sekarang dengan volume yang rendah ini, Bitcoin masih tetap tegar nih bertahan. Semoga sih nggak ada news atau sentimen yang negatif lagi ya, yang bikin market ngedump. Semoga seperti itu, tapi kita nggak tahu pasti kemana arahnya. Level support saat ini ada di kisaran 25.000. Let's say kalau Bitcoin turun, maka level support tersebut akan menjadi level yang penting untuk di tes oleh Bitcoin. Kalau bayarnya cukup kuat di sana, bisa jadi akan mantul balik lagi naik. Tapi kalau bayarnya lemah, bisa jadi malah terpenetrasi turun ke bawah lagi sampai ke poin kisaran 23 atau 22.000. Untuk level resistance ada di kisaran 28.000 untuk saat ini buat Bitcoin. Jadi so far market masih boring, saya rasa ya jangka pendek saya melihat masih ada potensi untuk tekanan jual yang lebih tinggi. Kalau kita lihat dari jangka waktu 4 jam, time frame 4 jam, volume perdagangannya bagus banget, cuman smart money-nya kosong guys. Jadi whales belum terlalu tertarik untuk melihat harga saat ini terhadap Bitcoin. Itu sentimennya agak ke turun ya. Mungkin gitu aja buat pembahasan kali ini buat market Bitcoin. Kemarin BTC dominance sudah mulai melemah ya teman-teman setelah kenaikan yang cukup signifikan beberapa waktu kemarin. Smart money pun juga banyak yang exit dari Bitcoin. Tampaknya ini kalau nggak masuk ke altcoin ya masuknya ke bond. Gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat guys. Jadi yang mau ikutan airdrop langsung aja join di komunitas kita di Telegram. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.